Halo saudaraku dan sahabatku di mana saja Anda berada. Salam damai dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di acara Dia. Dan saya Frederick Makitan kali ini dalam episode ini akan mengantarkan sebuah tema yang baru yang saya beri nama Waspadalah terhadap kepalsuan. Ini diangkat dari khotbah Tuhan Yesus di bukit, di salah satu bukit di Galilea, di Israel Utara 2000 tahun yang lampau. Khotbah ini ditulis oleh Matius, yang adalah salah satu dari 12 murid Yesus kala itu. Oke, saya mengajak Anda untuk mendengarkan dahulu teks khotbah Yesus yang di bukit itu, yang saya maksudkan. Yang tertulis di dalam Matius, kitab Injil Matius pasal 7 ayat 15-23. Saya akan membacakannya untuk Anda berikut ini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikianlah kutipan sejumlah ayat dari Matius 7 ayat 15-23 yang adalah khotbah di bukit yang ditulis cukup detail, cukup jelas oleh penginjil Matius. Ya, teman, khotbah ini terasa sulit dipahami. Juga sangat menakutkan, bukan? Takut terhadap kepalsuan itu sendiri yang mungkin sulit diketahui dengan pasti tentang kepalsuan itu. Juga takut terhadap hukuman Tuhan yang bakal menimpa orang-orang munafik dari ayat-ayat yang kita baca itu tadi. Orang-orang munafik itu, kata Yesus, mereka berperilaku seperti domba yang lembut yang sedia menjadi korban demi orang lain. Tetapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Pemahaman mendasarnya adalah bahwa sumber yang baik akan menghasilkan output yang baik. Sumber yang tidak baik akan menghasilkan output yang tidak baik juga. Kebaikan akan mendatangkan kebaikan, sedangkan kejahatan pasti akan mendatangkan atau menghasilkan kejahatan. Persoalannya adalah kehidupan ini juga menunjukkan, kehidupan ini yang kita lihat ini juga menunjukkan adanya dalam tanda kutip kebaikan, tetapi berasal dari sumber yang jahat dengan tujuan yang jahat. Sebaliknya ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup ini, tapi itu merupakan akibat dari perbuatan kebenaran dan kebaikan yang sesungguhnya memiliki motif dan tujuan yang benar dan baik. Di sini kita melihat bahwa kebenaran dan kebaikan yang sesungguhnya ternyata ditolak dan dihalau, bahkan dilawan habis-habisan hingga terjadi korban. Yang melakukan kebenaran seakan-akan kalah dan dikorbankan. Sebaliknya yang melakukan kejahatan seakan menang dan tertawa ria mereka itu. Inilah hal-hal kontradiktif atau ya katakanlah
paradoks. Yesus mengingatkan bahwa akan ada nabi-nabi palsu dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita di zaman sekarang ini, bisa kita katakan bahwa akan ada pengkhotbah-pengkhotbah palsu, pengajar-pengajar palsu, pembimbing-pembimbing palsu, atau bahkan pemimpin-pemimpin palsu. Yang dimaksudkan Yesus bukanlah soal kelemahan atau kekurangan manusiawi, sehingga menghasilkan perbuatan yang kurang tepat dan kurang disenangi, melainkan berhubungan dengan motivasi dan tujuan yang palsu, yang jahat, di balik perbuatan-perbuatan yang baik dan kelihatannya menyenangkan. Oknum-oknum dengan kebenaran dan kebaikan yang palsu ini menyamar seperti domba yang dalam kiprah dan perbuatannya kelihatan manis dan lembut sehingga cukup menarik perhatian orang. Bahkan dengan mudah disukai orang. Kemunafikan bahkan kejahatan mereka yang tidak diketahui membuat orang terpesona dan tertipu. Tetapi sebenarnya mereka memiliki maksud yang jahat yang pada akhirnya menyesatkan serta mengorbankan banyak orang yang kebetulan belum sanggup mengenal kebenaran yang sesungguhnya dan belum sanggup membedakan yang baik dari yang jahat. Maka Yesus menekankan hal penting ini kepada audiensnya, agar audiensnya lebih teliti memperhatikan buah dari pekerjaan nabi-nabi atau pelayan-pelayan palsu ini. Buah yang dimaksud adalah hasil akhir, bukanlah hasil sementara, yang mungkin kelihatan sejenak atau dalam waktu yang singkat, kelihatan baik. Yang baik pada akhirnya akan menghasilkan kebaikan, sedangkan yang jahat pada akhirnya akan menghasilkan kejahatan. Tapi Yesus ingin agar audiensnya tidak terburu-buru percaya, lalu tertipu dan terbuai oleh perbuatan baik dan mencengangkan dari mereka yang tampil seperti domba, namun sebenarnya hatinya seperti serigala. Nah, sekarang perhatikan sekali lagi bagian dari khotbah Yesus yang sangat menakutkan ini. Yesus mengatakan dengan tegas demikian, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Yesus berkata seperti ini, dan dia yang akan mengatakan seperti ini pada waktu itu. Nah, teman, cukup jelas di sini bahwa semua orang yang jahat, yang munafik dan menipu akan disangkal oleh Yesus pada akhir zaman. Walaupun sekarang ini mereka kelihatan baik, mantap, dipuja-puji orang, dimuliakan orang, tapi cukup jelas bahwa pada waktunya kalau ternyata itu adalah satu kepalsuan, maka pada akhir zaman mereka akan diusir dari hadapan Tuhan, bahkan dikatakan enyahlah. Mereka akan diusir dari hadapan Tuhan untuk menerima upah kejahatan mereka sendiri, kemunafikan mereka sendiri, yakni hukuman kekal dari Allah sendiri. Selubung kebaikan mereka akan dikoyakkan sehingga orang akan tahu kemunafikan, kebohongan, kepalsuan dan kejahatan mereka yang sesungguhnya, yang telah menyesatkan banyak orang. Yesus menekankan lagi agar audiensnya jangan terburu-buru mempercayai orang-orang yang berapi-api menyebut nama Tuhan. Perbuatan-perbuatan mujizat memang dapat mereka lakukan, tetapi itu semua tidak berasal dari Allah. Mereka membawa nama Tuhan, namun yang mereka cari bukanlah kekayaan rohani untuk kerajaan Allah di bumi ini,
melainkan kekayaan materi untuk mereka nikmati sendiri secara pribadi, atau dalam keluarga mereka, atau dalam kelompok mereka sendiri. Yang mereka cari dan agungkan bukanlah kemuliaan Allah, melainkan kemuliaan diri mereka sendiri. Kepentingan dan kemuliaan Tuhan justru ditinggalkan. Nah, yang menjadi tantangan kita sekarang adalah bagaimana kita bisa memiliki kemampuan. Sekali lagi, bagaimana kita bisa memiliki kemampuan untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Nah, ini tantangan bagi kita. Yang palsu, yang terbungkus, dipoles dengan semua kebaikan yang hebat itu, yang mengagumkan itu, yang menolong banyak orang itu. Bagaimana kita bisa tahu bahwa ini sebenarnya adalah topeng, sedangkan aslinya adalah sesuatu yang tidak benar. Nah, untuk itu Yesus memberikan pesan agar kita tetap melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, ini kuncinya. Jadi, kita melakukan kehendak Bapa di surga yang kita tahu sudah jelas dari firman-Nya. Lakukan semua kehendak Allah Bapa di surga, ya. Dengan melakukan ini, maka pengetahuan kita tentang hal benar dan baik akan ditambahkan kepada kita, sehingga kita lebih memiliki kemampuan untuk menyoroti, membeda-bedakan yang baik dari yang jahat. Juga kita memiliki kemampuan lebih besar dalam hal peka terhadap semua hal itu. Bahkan di tengah-tengah aroma yang wangi, yang harum, kita bisa menangkap, merasakan ada aroma yang busuk. Kemampuan ini, kepekaan ini akan ditambahkan kepada kita jikalau kita yang beriman sesungguhnya, kita tetap melakukan kehendak Allah. Itu kuncinya. Demikianlah, saudara. Itulah yang dapat kita pelajari dari sebagian khotbah Yesus di bukit pada 2000 tahun yang lampau. Yang hari ini kita sampai dengan tema waspadalah terhadap kepalsuan. Meskipun kita tahu bahwa kepalsuan itu meskipun dengan menggunakan nama Tuhan dan dengan polesan-polesan rohani yang indah, yang mengagumkan, dia tetap palsu. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya berdoa semoga Anda semua sungguh diberkati oleh Tuhan lewat pembelajaran dan perenungan di dalam episode ini. Kita akan berpisah, tapi juga akan berjumpa lagi di episode berikutnya di ruang yang sama dalam acara dia. Get Your Message. Have a good day and see you next time. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.